Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Wirda dengan NIM 20700121089, Prodi Pendidikan Matematika semester 6 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang matriks. Untuk pembahasannya itu ada 3. Yang pertama, pengertian matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Dan yang ketiga, itu operasi matriks. A. Pengertian matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa ataupun kurung siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya, baris dan kolom. Nah, apakah itu baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping, sedangkan kolom itu susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Misalnya nih, matriks di samping kita beri nama matriks A, maka bentuk matriksnya seperti pada gambar di samping dengan 0, 1, 0, 0, 0 merupakan baris, yakni baris pertama, begitupun di bawahnya yaitu baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan untuk kolom itu 0, 4, 2, 1, 0 itu merupakan kolom ke-1. Begitupun di sampingnya itu kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Nah, penamaan baris dan kolom diurut ya. Jadi, baris pertama dimulai dari atas, urut ke bawah. Sementara itu, kolom pertama dimulai dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah ordo dan elemen matriks. Ukuran matriks itu disebut dengan ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Jadi, suatu matriks A memiliki M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut berukuran atau berordo M kali N. Supaya lebih sederhananya, kita bisa menuliskan dengan A, N. Masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga ada notasinya sendiri loh. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Misalnya nih, pada matriks A di atas jumlah barisnya kan ada 5 dan jumlah kolomnya juga ada 5, maka ordonya adalah 5 kali 5. Atau bisa kita tulis A5 kali 5. Lalu, untuk elemen-elemen matriks A bisa dinotasikan dengan AIC yang menyatakan elemen-elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada 8. Yang pertama, matriks baris. Yang kedua, matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi. Yang keempat, matriks diagonal. Yang kelima, matriks identitas. Yang keenam, matriks nol. Yang ketujuh, matriks segitiga bawah. Dan yang terakhir itu matriks segitiga atas. Untuk yang pertama yaitu matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya, matriks A 0, 3, 4, matriks P minus 2, 5, 5, 4, matriks Q 3, 2, minus 1, 6, 1. Nah, kalau kita lihat matriks A, matriks P, dan matriks Q tersebut semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Nah, untuk masing-masing ordonya berarti A 1 kali 3,
P 1 kali 4 dan Q 1 kali 5. Yang kedua yaitu matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris, matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya, matriks R 1, 2, matriks S 3, 4, min 1, matriks T 5, min 7, 2, dan 3. Matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R 2 kali 1, S 3 kali 1, dan T 4 kali 1. Selanjutnya yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu tandanya M sama dengan N. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ordo matriksnya bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal samping ini berada di arah sebaliknya. Nah, untuk bentuk matriks persegi dengan diagonal utama dan diagonal samping terlihat pada gambar di samping berikut ini. Sebagai contoh, untuk matriks persegi itu terdapat pada matriks A yang berordo 2 kali 2 dan matriks B yang berordo 4 kali 4. Nah, berdasarkan contoh tersebut, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena matriks ini merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks yang berordo 2. Kemudian elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Begitupun dengan matriks B. Selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, pada matriks P, matriks diagonalnya adalah 2 dan 4. Untuk matriks Q, matriks diagonalnya adalah 3, 8, dan 5. Dan untuk matriks R, matriks diagonalnya adalah 7, 0, min 1, dan 11. Nah, jika kita perhatikan gambar di atas, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya, elemen Q12 adalah 0, lalu elemen Q21 juga 0. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan garis miring disertai dengan ordonya. Contoh, pada matriks I2, I3, dan I4, itu matriks yang elemen diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan elemen lainnya itu bernilai 0. Selanjutnya adalah matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai dengan ordonya. Contohnya, matriks 0 pada O2 kali 1, O3 kali 2, dan O2 kali 3 pada gambar di samping. Semua elemennya adalah 0. Selanjutnya adalah matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya seperti pada gambar berikut ini.
Kemudian untuk matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kemudian selanjutnya adalah operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya matriks A dan B, yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih dari matriks A dan matriks B dapat Contohnya matriks A, B, C, D, E, dan F, kemudian matriks B, G, H, I, J, K, L. Nah, untuk penjumlahan matriks, yaitu matriks A ditambah matriks B, maka A ditambah G, B tambah H, C tambah I, D tambah J, E ditambah K, dan F ditambah L. Kemudian untuk pengurangan matriks, A dikurang matriks B itu sama dengan A dikurang G, B dikurang H, C dikurang I, D kurang J, E kurang K, dan F kurang L. Selanjutnya adalah transpos matriks. Nah, apa itu transpos matriks? Transpos matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Nah, langsung saja kita simak contoh di bawah ini. Misalnya kita akan mentranspos matriks A dan B, maka matriks transposnya bisa dinotasikan dengan A transpos dan B transpos. Contohnya, matriks A 3, min 1, 5, dan 2 kita transpos menjadi A transpos 3, 5, min 1, 2. Jadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Begitupun dengan matriks B 2, 1, min 5, 3, 4, dan 2 kita transpos menjadi 2, 3, 1, 4, min 5, dan 2. Nah, jika kita perhatikan kotak warna-warni pada matriks di atas, kita pasti paham dengan polanya. Misalnya, kita perhatikan matriks A dan matriks A transpos. Elemen-elemen baris pertama matriks A transpos yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kotak pertama matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks A transpos yang di kotak biru. Itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. Jadi sampai di sini paham ya? Selanjutnya yaitu perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks memiliki aturan tersendiri. Syarat dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya matriks B. Nah, bentuk perkalian antar matriks secara umum yaitu A I kali M dikali B M kali N sama dengan C I kali N. Nah, untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antar baris dan kolom tersebut. Nah, sebagai contoh yaitu matriks A dan B pada gambar berikut ini. Matriks A dengan ordo 2 kali 2 yaitu A, B, C, dan D. Juga matriks B
yang berordo 3 kali 2 yaitu E, F, G, H, I, J. Nah, kita langsung kalikan saja matriks A dan matriks B-nya, yaitu A kali E ditambah B dikali H, A kali F ditambah B kali I, A kali G ditambah B kali J, kemudian C kali E tambah D kali H, C kali F tambah D kali I, C kali G tambah D kali J. Selanjutnya adalah determinan matriks. Nah, determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat dituliskan dengan det A. Nah, bentuk determinan matriks ordo 2 kali 2, yakni determinan A sama dengan A, B, C, dan D itu sama dengan A kali D dikurang B kali C. Kemudian selanjutnya yaitu inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui matriks A 3, min 3, 4, dan min 5. Nah, untuk penyelesaiannya, kan diketahui tadi matriks A itu 3, min 3, 4, dan min 5. Nah, untuk determinan A-nya itu adalah A kali D dikurang B kali C. Atau 3 kali min 5 dikurang min 3 dikali 4 sama dengan minus 15 ditambah 12 atau hasilnya sama dengan minus 3. Nah, penyelesaian untuk bagian B yakni inverse matriks A. Matriks A inverse sama dengan seperdeterminan A adjoin A sama dengan seper min 3 matriks min 5, 3, min 4, 3 sama dengan matriks min 5 per 3, 3 per min 3, min 4 per min 3, dan 3 per min 3. Hasilnya adalah matriks 5 per 3, min 1, 4 per 3, dan min 1. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.